Masya Allah, barakallah. Izin menimbali para masyayikh, para ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya prihatin sekali, jujur. Bahkan saya cukup meneteskan air mata sih melihat video tersebut, dan nggak menyangka sekali seorang yang menjadi pelopor, tokoh, public figure sampai melontarkan kata seperti itu di depan ribuan jamaah, dan itu adalah tahkir, menyepelekan seorang, dan itu tentu hukumnya haram walaupun cuma candaan. Jadi saya menyikapi sini adalah teringat dengan konsep Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddisah Sirah yang dalam kitab Nashul Ibad, kalau nggak salah ya Kang Aram, pernah beliau di situ membagi 3 bagian ulama di akhir zaman. Yang pertama adalah ulama yang memang mereka adalah ulama yang mampu bercakap dan mampu beramal. Mereka ulama yang berpandai memberi motivasi, memberi nasihat, inspirasi, tapi juga pandai dalam beramal. Ini adalah ulama yang sejati, ulama yang patut dicontoh dan patut dialap berkahnya, diambil barokahnya. Ini adalah ulama seperti itu. Warasatul Anbiya adalah ulama yang seperti ini. Yang kedua, banyak ulama yang di situ basicnya hanya mampu untuk beramal, akan tetapi tidak diberi kekuasaan Allah untuk berceramah, untuk bernarasi, atau untuk bercakap. Mereka tidak begitu pandai dan fasih dalam berdebat, dalam bercakap, dalam berpidato, tapi amalnya sangat fasih kepada Allah. Jadi mereka dakwah bilhal, mungkin seperti itu, dengan perbuatan mereka, dengan amal mereka, walaupun tidak pandai atau jago dalam berpidato. Akan tapi kalau ulama seperti ini, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikutilah beliau, ambillah keberkahan daripada keilmuan beliau. Tetap seperti itu. Dan yang terakhir ini yang dikutuk oleh Syekh Abdul Qadir, bahwasanya ada ulama yang memang basicnya dia itu pandai bercakap, atau mungkin dia pandai bercakap, menginspirasi luar biasa dalam fasih bercakap, akan tetapi sedikit atau dia bahkan tidak bisa mengamalkan apa yang dikatakan. Nah ini masuknya dalam kategori ayat Allah, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun, ma la ta'malun, ma la ta'malun. Jadi besar kebencian atas Allah ketika di situ kita mengatakan sesuatu yang tidak mampu kita amalkan. Artinya mungkin dalam istilah Jawa ada istilah jarkoni, minta ngajar tapi nggak bisa ngelakoni, mungkin gitu Kak, Gus Faiz sendiri. Jadi banyak orang-orang yang pandai bercakap, memberi inspirasi sebagai motivator atau apapun itu, tapi mereka sendiri tenggelam dalam hal-hal merendahkan seseorang, mentahkir seseorang. Bahkan seperti Abu Yazid Al-Bustam, beliau itu kan pernah dalam riwayat kisahnya, Abu Yazid Al-Bustam akan mengulang para santrinya yang jumlahnya ribuan. Di tengah jalan beliau berpapasan dengan seekor anjing, beliau mencincing jubah beliau mengangkat jubah beliau, dan di situ anjing itu dengan izin Allah bercakap dengan si Syekh Abu Yazid Al-Bustam, "Wahai Syekh, ketahuilah, perasaanmu lebih mulia daripada aku, perasaanmu lebih suci daripada aku, itu tidak akan pernah tersucikan. Kalau kamu menyentuh aku, itu najis mughaladah, cukup dengan 7 basuhan yang satu dicampur dengan debu akan suci. Akan tapi najisnya hatimu ketika merasa lebih baik dan lebih suci daripada aku, dengan 7 samudera pun tidak akan pernah suci." Seketika itu juga Syekh Abu Yazid Al-Bustam menangis, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kesombongannya dari seekor anjing. Lantas bagaimana konsep seseorang yang mengaku sebagai warasatul anbiya, merendahkan, mentahkirkan seorang yang bisa disebut pejuang nafkah, dan Rasulullah sangat mencintai pejuang nafkah. Bahkan dalam masyhur sekali kisah-kisah, tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah bukanlah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang karena kebijaksanaannya, bukan tangan seorang Sayyidina Umar karena kehebatannya, bukan juga tangan daripada Sayyidina Utsman karena kedermawanannya, atau tangan daripada Sayyidina Ali karena kemuliaan ilmunya. Akan tetapi tangan seperti sahabat Sa'ad bin Mu'ad atau Mu'ad bin Jabal, mereka adalah kuli, mereka adalah seorang pejuang nafkah. Rasulullah cium tangan mereka karena kasarnya tangan mereka berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, sembari Rasulullah mengatakan ini tidak akan mencium bau neraka. Betapa Rasulullah memuliakan para kuli, para pejuang keluarga, para pencari nafkah, para tulang punggung keluarga. Akan tapi saya sangat miris sekali ketika Anda seseorang yang diakui sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, kenapa bertolak belakang dengan sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat kenabian. Mungkin seperti itu. Saya cukup prihatin, tapi saya tidak mau, intinya ambil hikmahnya saja kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kang Badrul Afkar.